Halo semuanya, aku Christina Angel. Jadi pada video kali ini aku akan membuat eksperimen lagi seperti minggu kemarin. Setelah minggu kemarin aku telah melakukan eksperimen fisika tentang membuat elektroskop, yaitu mengenai listrik statis. Pada video kali ini aku akan membuat eksperimen yang sedikit berbeda, yaitu mengenai listrik dinamis, yang mana eksperimennya itu mengenai pengisian dan pengosongan kapasitor. Nah, kalau misalnya kalian penasaran bagaimana eksperimennya, jangan skip videonya. Nah, oke, pertama-tama kalian pasti tahu ini kan? Ini. Dan juga ini. Nih. Kalian pasti tahu kedua benda ini kan? Dan kalian juga pasti punya sih di rumah. Nah, ini itu namanya adaptor. Atau biasa kalau orang awam sebut itu kepala casan. Nah, jadi di dalam adaptor ini tuh terdapat kapasitor. Nah, apa sih kapasitor? Kapasitor itu adalah komponen elektronika yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu. Nah, kalau yang namanya menyimpan muatan listrik, berarti dia dapat diisi dan dapat dikosongkan. Nah, ini dia yang akan kita praktikkan pada video kali ini, yaitu mengisi dan mengosongkan kapasitor. Tetapi sebelum mulai ke praktikumnya, di sini aku akan menjelaskan sedikit teori tentang pengisian dan pengosongan kapasitor ini. Jadi yang pertama, apabila sebuah kapasitor dihubungkan dengan sumber arus searah, maka dalam beberapa saat akan ada arus listrik yang mengalir masuk ke dalam kapasitor. Nah, kondisi ini itu disebut proses pengisian kapasitor. Dan apabila muatan listrik di dalam kapasitor sudah penuh, maka aliran arus listrik akan berhenti. Begitu pula dengan apabila arus listrik yang keluar itu dari kapasitor menuju ke lampu, karena di situ pasti di rangkaian pasti ada lampu. Kalau dia dinyalakan saklarnya, dia akan lama-lama tegangannya itu menurun. Nah, kenapa? Karena itu disebut dengan pengosongan kapasitor. Jadi tegangan di dalam kapasitor atau muatan listrik pada kapasitor itu keluar, sehingga kapasitor itu menjadi kosong kembali. Nah, kalau misalnya kalian penasaran bagaimana nih cara kerjanya itu, si pengisian dan pengosongan kapasitor ini, jangan skip videonya dan tonton eksperimen aku menggunakan virtual lab untuk mengisi dan mengosongkan kapasitor. Oke, kita langsung mulai aja eksperimennya. Jadi di sini aku pakai virtual lab. Jadi aku akan buat dulu rangkaiannya. Di sini aku akan pakai baterai 6 volt. Lalu buat rangkaian seperti yang aku contohkan ya. Oke, sekarang kita pasang saklarnya. Saklarnya aku pasang dua, di kiri dan di kanan, karena yang di sebelah kiri ini itu aku pakai untuk mengisi kapasitor, lalu yang sebelah kanan ini aku gunakan untuk mengosongkan kapasitornya. Oke, kita sambungkan saklar kedua pada kutub negatif baterai, lalu kita pilih kapasitornya. Jadi di sini aku akan pakai 4 kapasitor yang berbeda. Yang pertama aku pakai yang 1 farad, lalu yang 500 mF, lalu yang 100 mF, dan 50 mF. Sekarang aku akan mencoba dulu yang 1 farad di sini. Lalu aku akan kasih lampu. Di sini aku pakai yang 5 ohm 20 watt. Nah, untuk mengetahui arus yang mengalir atau elektron yang mengalir, aku pakai ampermeter. Lalu untuk mengukur tegangan pada kapasitornya, di sini aku akan pakai voltmeter. Oke, sekarang aku akan mengukur tegangan kapasitor ini atau elektron yang masuk ke kapasitor ini per 5 detik. Jadi per 5 detik itu kapasitornya udah terisi berapa sih? Berapa volt? Jadi ini aku udah siapkan stopwatch dan nanti perubahannya itu aku akan catat di sini. Oke, sekarang aku akan mulai dulu. Jadi nanti aku akan mengukur per 5 detik sampai si kapasitor ini penuh. Sekarang aku mulai 5 detik pertama. 1. Oke, 1, 2, 3. Oke. Di sini sudah terisi 3,99 volt. 5 detik kedua. Oke. Dapat 5,24 volt. Lalu 5 detik ketiga. Oke. Kita dapat 5,64 volt. Lalu 5 detik keempat. Oke, kita dapat 5,87 volt. Lalu lagi. Oke, kita dapat 5,95 volt. Lanjut lagi.
Oke, 5,98 volt. Lanjut lagi. Oke, masih 35,99 volt. Lanjut. 6 volt. Ada di 37 detik. 37,4 detik. Kalau kelihatan, itu dia udah penuh ya. Lakukan hal yang sama pada ketiga kapasitor lainnya ya. Pada saat proses pengisian kapasitor saat saklar dihubungkan, maka akan ada rangkaian tertutup antara tegangan, saklar, lampu, dan kapasitor. Arus akan mengalir dari baterai melalui lampu dan kapasitor. Hal ini menyebabkan naiknya tegangan pada kapasitor. Dengan demikian, arus akan menurun sehingga pada suatu saat tegangan sumber akan sama dengan tegangan pada kapasitor. Begitu pula pada saat proses pengosongan kapasitor. Apabila saklar ditutup, arus akan mengalir keluar dari kapasitor menuju lampu sehingga lampu menyala. Tegangan kapasitor akan menurun sehingga arus yang melalui lampu pun akan menurun. Hal ini menyebabkan arus akan berhenti saat kapasitor telah mengeluarkan seluruh muatannya hingga nol. Dan apabila kita perhatikan, lampu semakin lama akan semakin meredup. Mengapa? Karena semakin lambat aliran elektron, maka semakin lambat pula tekanan yang diperoleh oleh lampu sehingga lampu semakin lama akan semakin redup dan mati. Oke, dari percobaan tadi di Virtual Lab, kita mendapat data-data sebagai berikut. Yang pertama itu pengisian kapasitor 1 farad. Total waktu yang kita butuhkan untuk mengisi kapasitor 1 farad hingga penuh itu adalah 37,4 sekon. Lalu kapasitor 500 milifarad kita membutuhkan waktu sampai dia penuh, yaitu 19,83 sekon. Lalu yang 100 milifarad membutuhkan waktu 4,85 sekon. Dan yang 50 milifarad membutuhkan waktu 2,3 sekon sampai kapasitornya penuh. Lalu untuk pengosongan, 1 farad, kapasitor 1 farad itu membutuhkan waktu 33,5 sekon. Lalu yang 500 milifarad membutuhkan waktu 17,01 sekon. Lalu yang 100 milifarad membutuhkan waktu 3,72 sekon. Lalu yang 50 milifarad membutuhkan waktu 2 sekon. Nah, dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa semakin kecil kapasitas si kapasitor itu, semakin kecil pula waktu yang diperlukan kapasitor itu, baik untuk mengisi kapasitornya dan mengosongkan kapasitornya. Nah, kita akan lihat tabel ini dalam bentuk grafik. Nah, yang pertama ini adalah grafik pengisian kapasitor. Kita lihat di sini, pada 5 detik pertama, kapasitor 1 farad telah terisi sebanyak 3,99 volt. Sedangkan kapasitor 500 milifarad itu telah terisi 5,31 volt. Jauh ya dari 3,99 ke 5,31. Lalu di 10 detiknya itu yang 1 farad telah terisi 5,24 volt. Sedangkan yang 500 milifarad sudah terisi 5,9 volt. Lalu di 15 detik itu kapasitor 1 farad telah terisi sebanyak 5,64 volt. Lalu di 500 milifarad itu telah terisi 5,99 volt, sudah hampir penuh. Oh iya, aku di sini pakai yang 1 farad dan 500 farad untuk mewakili keempat kapasitor yang tadi aku eksperimen. Kenapa? Karena supaya lebih gampang kita melihatnya ya. Jadi kita pakai 2 aja untuk mewakili. Nah, kembali ke grafik. Di sini kita bisa lihat grafik dari 500 milifarad dan 1 farad itu berbeda. Jadi yang 500 milifarad itu ada di atas dan yang 1 farad itu ada di bawah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi kan tadi kita telah mengetahui nih kalau misalnya semakin kecil si kapasitas kapasitornya itu dia akan semakin sebentar juga waktu untuk mengisinya. Jadi dia dalam 5 detik yang 500 milifarad itu sudah mengisi 5,31 volt, berbeda dengan yang 1 farad yaitu 3,99 volt. Kenapa? Karena volt yang atau tegangan yang ada pada 500 milifarad itu lebih besar. Karena dia kapasitas kapasitornya lebih kecil, jadi arus yang masuk pun akan lebih cepat gitu. Nah, kalian juga bisa lihat di sini pada grafik, di sini grafiknya yang pertama naik dari 5 ke 10 ini naik ya. Tapi mulai dari 15 ke 35 ini dia semakin landai atau semakin datar grafiknya.
Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi, ada yang namanya itu perbedaan tegangan baterai dan tegangan kapasitor. Disebutnya beda potensial. Nah, semakin besar tegangan kapasitor, semakin kecil perbedaan potensial antara baterai dan kapasitornya, sehingga semakin lambat aliran elektron yang menyebabkan pengisian kapasitor saat hampir penuh itu melambat. Jadi kita bisa lihat di sini, semakin kapasitornya penuh itu semakin lambat dia mengisinya, karena arus yang terisi pun atau arus yang mengalir pun akan semakin kecil atau semakin lambat, karena kita ketahui kalau misalnya semakin besar tegangan itu hambatan pun akan semakin besar sehingga arus semakin kecil, sehingga ini tegangan kapasitor meningkat, lalu hambatan rangkaian itu pun meningkat sehingga arusnya akan mengecil gitu. Lalu kita lihat pada grafik pengosongan kapasitor, di sini 5 detik pertama di kapasitor 1 farad itu telah kosong atau telah tersisa sebanyak 2,04 volt. Di sini ya. Ini. Lalu yang 500 milifarad itu telah tersisa 0,73 volt. Jauh ya dari 2,04 sampai 0,73. Lalu di 10 detik yang 1 farad itu telah kosong atau telah tersisa ya sebesar 0,772 volt. Lalu yang 500 milifarad itu tersisa 0,0962 volt di 10 detik. Lalu di 15 detik yang 1 farad itu telah tersisa 0,288 volt, sedangkan yang 500 milifarad itu telah tersisa sebanyak 0,0134 volt. Lalu di detik ke-17, 1 sekon, kapasitor dengan 500 milifarad telah kosong. Berbeda dengan kapasitor 1 farad yang kosong pada waktu 33,5 sekon. Kenapa bisa seperti itu? Lihat deh grafiknya, yang 1 farad di atas dan yang 500 milifarad di bawah. Dapat kita simpulkan kalau misalnya grafik yang 500 milifarad itu waktunya itu semakin kecil, lebih kecil daripada yang 1 farad. Kenapa bisa seperti itu? Karena sama halnya dengan pengisian kapasitor tadi, kalau misalnya kapasitas kapasitornya itu semakin kecil, waktu yang diperlukan kapasitor itu untuk kosong sampai benar-benar nol, itu akan semakin kecil juga, akan semakin cepat maksudnya. Dia akan semakin cepat sehingga waktu yang diperlukan pun hanya 17 detik nih, berbeda dengan 1 farad yang sampai 33 detik. Begitu, sehingga grafiknya pun dia akan semakin melandai, begitu. Berdasarkan percobaan yang telah tadi kita lakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin besar kapasitas kapasitor, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk mengisi dan mengosongkan kapasitor itu. Dan sama halnya apabila kapasitas kapasitor itu semakin kecil, maka semakin cepat pula waktu yang dibutuhkan untuk mengisi dan mengosongkan kapasitor itu. Selain itu, semakin kecil beda potensial antara sumber tegangan dan kapasitor, maka semakin kecil pula arus yang mengalir pada kapasitor. Dikarenakan tegangan kapasitor semakin meningkat, maka hambatan pun akan semakin meningkat. Apabila hambatan membesar, maka arus akan mengecil, sehingga arus yang melewati kapasitor itu akan semakin kecil dan pengisian kapasitor akan semakin lama saat kapasitor itu hampir penuh. Oke, jadi sekian dulu video aku hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.